KKP segel pagar laut tanpa izin di Tangerang. Garam Indramayu berpotensi sokong swasembada garam. Revitalisasi tambak idol Pantura menopang hilirisasi perikanan. Pastikan kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan pangan nasional, Menteri Trenggono cek ketersediaan di Pelabuhan Karangsong, Indramayu. Menteri Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Kehutanan meninjau calon lokasi revitalisasi tambak idol Pantura di wilayah Karawang, Jawa Barat. Menteri Kelautan dan Perikanan lantik para pejabat lingkup KKP. Rendang tuna, oleh-oleh khas Padang yang menggugah selera. Pantai Liang, destinasi wisata wajib di Ambon, Maluku. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program KKP News. Di edisi Januari ini kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Sebelum kita mulai, Gita, gimana kabarnya nih? Resolusi 2025 sudah mulai jalan apa belum? Kalau kabar pasti selalu baik, apalagi ini awal tahun. Nah, ngomong-ngomong soal resolusi, tahun ini nih saya punya target harus sering baca buku. Dan Raja tahu, bulan ini saya udah berhasil baca 2 buku. Wah, luar biasa. Kalau resolusi Raja sendiri gimana? Kalau saya sedang coba resolusi belajar hal baru nih. Salah satunya free diving. Waduh, keren banget. Makin cinta laut? Makin cinta laut. Kalau Sobat Bahari sendiri gimana? Resolusi 2025 sudah berjalan atau belum nih? Sambil memikirkan resolusi, mari kita simak berita-berita terkini dari sektor kelautan dan perikanan. Kali ini kami akan menyapa langsung dari Archipelago Indonesia Marine Library dan inilah KKP News selengkapnya. Berita pertama Sahabat Bahari, keberadaan pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sudah menjadi sorotan publik. Lalu langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan? Mari kita simak liputan selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut sepanjang 30,16 km yang berada di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pagar yang terbuat dari bila bambu tersebut melintasi wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Tidak adanya izin pemagaran laut ini menjadi landasan KKP untuk melakukan penjegelan dan langkah tersebut sudah sesuai dengan prosedur. KKP memastikan bahwa keberadaan pagar laut tersebut ilegal karena lokasi pemagaran laut itu sejak awal tidak pernah berbentuk daratan. Penyegelan pagar laut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ipung Nugroho Saksono. Menurut Ipung, pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Ipung menjelaskan, pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Pemagaran juga tidak sesuai dengan praktik internasional di United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Menanggapi hal ini, Menteri Trenggono akan melakukan penelusuran para pelaku yang memasang pagar laut tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari para pelaku. Artinya kan kami menelusuri dulu dari dari media ada yang mengatakan bahwa kelompok nelayan Pantura itu mereka memasang secara beramai-ramai untuk kepentingan mereka secara swadaya dan seterusnya. Ini kita lagi dalami dan mereka sudah kita panggil terus ke kantor. Terus yang terbaru tentu dari apa yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN itu kan menyebut nama perusahaan, terus kemudian ada juga pemilik nama perorangan gitu. Ya kita tentu selidiki juga untuk kemudian kita tanya prosedurnya karena kan batasan pemeriksaannya kita itu ada ruangnya nggak bisa bebas semua. Kalau kita polisi kan punya kebebasan ya untuk menyelidik dan lain sebagainya. Kita nggak, di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di ruang laut, maka apabila yang bersangkutan itu misalnya terbukti, maka dia dilakukan denda administratif. Keberadaan pagar laut ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan merusak ekosistem pesisir.
Menteri Trenggono memastikan, setelah mengetahui siapa dan apa tujuan pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang tidak berizin ini, KKP akan sampaikan kepada publik dan harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. KKPRL adalah perizinan dasar yang wajib dimiliki pelaku kegiatan pemanfaatan ruang laut. Apa aja kegiatannya? Bisa seputar telekomunikasi, kepelabuhanan, perikanan, pertambangan, dan kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya. Nah, soal alur perizinan dan apa aja dokumen yang diperlukan untuk mengajukan perizinan KKPRL ini, sahabat Bahari bisa cek konten sebelum ini ya. Lanjut. Nah, setelah dokumen-dokumen permohonan terkumpul, kamu bisa mengupload dokumen dan melengkapi data-data yang diperlukan ke website oss.go.id. Format permohonan PKKPRL bisa kamu download di link ini ya. Next, setelah berhasil terupload, tim teknis akan memverifikasi dokumen persyaratan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, selanjutnya penjadwalan penilaian teknis permohonan. Jadwal akan diberikan melalui email dari tim teknis. Penilaian teknis akan dilakukan via Zoom. Ada dua kemungkinan hasil penilaian teknis nih, yakni lanjut dengan perbaikan dokumen atau permohonan dikembalikan. Nah, buat dokumen yang dinyatakan lengkap setelah penilaian teknis, selanjutnya pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dengan terbitnya billing PNBP di OSS. Setelah itu, upload deh bukti pembayaran PNBP di akun OSS kamu tadi. Tim teknis akan memverifikasi bukti bayar PNBP kamu. Setelah ACC, baru deh surat izin PKKPRL Sahabat Bahari akan muncul di akun OSS. Gimana? Gampang banget kan? Yuk mulai tertib memanfaatkan ruang laut demi masa depan laut Indonesia yang lebih baik. Informasi selanjutnya sahabat Bahari, produksi garam rakyat Indramayu akan menjadi salah satu penyokong untuk wujudkan swasembada garam. Bagaimana langkah KKP dalam mengoptimalkan produksinya? Berikut liputan selengkapnya. Tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersiap swasembada garam. Salah satu langkah strategis melalui optimalisasi potensi garam di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lokasi penghasil garam di Jawa Barat selain Kabupaten Karawang, Cirebon, dan Pangandaran. Produksi pergaraman Indramayu tersebar di 4 kecamatan yaitu Kerangkeng, Losarang, Kandang Huar, dan Patrol. Luas lahan garam produktif di Kabupaten Indramayu saat ini sebesar 1.445 hektar dengan total produksi mencapai lebih dari 135.000 ton atau rata-rata produksi sekitar 94 ton per hektar. Produksi garam juga di Indramayu akan terus digenjot agar terus meningkat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan revitalisasi tambak garam dengan lahan potensial sekitar 3.000 hektar. Ya, dan produksi di sini kita bisa tingkatkan nanti tahun depan. Saya sudah punya data kira-kira sekitar 3.000 hektar. 3.000 hektar ini bisa menghasilkan kira-kira sekitar 3.000 ton ya, 1 tahun. Nah, tetapi kemudian kita akan lakukan revitalisasi tahun depan. Kita akan minta anggaran tambahan untuk di depan tahun depan ini untuk di sini seluas 3.000 itu akan kita revitalisasi dengan pompa air laut yang bagus. Swasembada garam ini dilakukan untuk mendukung terciptanya program Astacita Swasembada Pangan maupun pertumbuhan ekonomi 8%. Pemerintah bahkan berencana tidak mengimpor garam konsumsi di tahun 2025 dan akan menghentikan impor garam industri di tahun 2027. Kebijakan ini mendorong produktivitas garam di dalam negeri harus ditingkatkan. Sentra garam Indramayu sendiri ditargetkan bisa memenuhi kebutuhan garam baik untuk wilayah Jawa Barat maupun Jakarta. Menteri Trenggono juga berharap ketahanan pangan Indonesia bisa dicapai salah satunya melalui produksi garam di Indonesia baik untuk garam konsumsi maupun garam industri. Program revitalisasi tambak idle di wilayah Pantura dapat menjadi penopang pertumbuhan industri hilir perikanan di Pulau Jawa. Nah, ikan lele salin nanti akan menjadi komoditas yang akan dibudidayakan di tambak ini karena nilai salin memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ketersediaan bahan baku ikan menjadi kunci majunya industri hilir perikanan.
Melihat potensi perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjalankan program revitalisasi tambak mangkrak di wilayah Pantura Jawa seluas 78.000 hektar secara bertahap. Jenis ikan yang akan dikembangkan adalah nila salin atau tilapia. Nila salin ini dipilih karena memiliki survival rate dan harga jual yang tinggi, serta dapat diolah menjadi beragam produk turunan. Melihat potensi tilapia ini, Menteri Trenggono meninjau langsung unit pengolahan ikan di kawasan Industri Wijaya Kusuma, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang memproduksi filet nila beku. Dengan ketersediaan bahan baku ikan nila yang terbatas, perusahaan ini semestinya mampu mengolah 15 ton ikan setiap harinya. Namun saat ini hanya dapat memproduksi 4 hingga 5 ton ikan per hari. Bayangkan satu pabrik kecil ini dia butuh 36.000 ton tilapia setiap tahun, ya, tidak bisa dipenuhi. Yang menjadi concern adalah bagaimana sisi hulu betul-betul bisa disiapkan dengan baik. Jadi pasarnya sendiri menurut data, menurut riset, market riset yang kita terima itu sekitar 23 miliar dolar. Dengan nilai pasar yang besar, Menteri Trenggono meyakinkan tilapia menjadi komoditas yang dapat mendongkrak produk perikanan Indonesia di pasar global. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memastikan kesiapan sertifikat mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan atau SMKHP dalam mengawal industri tilapia, seiring akan berjalannya program revitalisasi tambak idle di Pantura Jawa. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya agar sektor kelautan dan perikanan berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Terkait hal tersebut, Menteri Trenggono memeriksa stok ikan serta fasilitas perikanan di Pelabuhan Karangsong Indramayu. Berikut berita selengkapnya. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ketahanan pangan nasional menjadi salah satu target Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dalam rangka memastikan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau Pelabuhan Karangsong di Indramayu, Jawa Barat. Pada kunjungannya, Menteri Trenggono memeriksa kondisi sarana prasarana dan melihat kegiatan produksi perikanan yang berlangsung di pelabuhan tersebut. Di Karangsong inilah salah satu produksi terbesar dari ikan tangkap di Jawa Barat. Kita pastikan tadi stoknya penuh dan harganya bagus. Tapi yang menjadi surprise buat saya adalah di Laut 712, Laut Jawa ya 712, 713 itu produksi perikanan yang sangat berkualitas dan melimpah, terutama cakalang dan tongkol. Ini bagus sekali. Tidak hanya melihat fasilitas pelabuhan, Menteri Trenggono turut menyerap aspirasi nelayan setempat. Menteri Trenggono menjelaskan, sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai serta distribusi yang lancar merupakan faktor penting dalam memastikan ketersediaan stok ikan yang berkualitas dan kestabilan harga ikan. Lebih jauh, dengan kualitas produk perikanan yang baik ke depannya akan menyokong kebutuhan protein masyarakat. Maka dari itu, perbaikan sarana dan prasarana akan menjadi salah satu fokus KKP dalam memastikan ketersediaan produk perikanan yang berkualitas. Harapannya, sektor perikanan yang berkelanjutan dapat terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menteri Trenggono bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau calon lokasi revitalisasi tambak idle di Karawang, Jawa Barat. Revitalisasi tambak ini dipastikan tidak mengganggu ekosistem mangrove. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau hamparan tambak kurang produktif yang ada di Kecamatan Cibuaya, Karawang. Tambak-tambak kurang produktif ini merupakan lahan milik Kementerian Kehutanan yang diplot menjadi calon lokasi program revitalisasi tambak idle oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Luasan lahan tambak yang akan direvitalisasi mencapai 2.500 hektar. Hamparan tambak idle ini sebelumnya dikelola masyarakat untuk kegiatan budidaya perikanan, salah satunya bandeng. Di sekitar calon lokasi revitalisasi, terdapat kawasan wisata alam mangrove yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Menteri Trenggono memastikan kawasan mangrove tidak akan diganggu. Justru ekosistemnya akan diperluas melalui pengembangan mangrove belt.
Hutan mangrove sekaligus menjadi pelindung bagi tambak dan juga pemukiman dari abrasi dan gelombang tinggi. Nanti akan dibangun di pinggirnya itu ada yang namanya mangrove belt, lalu di tengahnya ada sarana budidaya, lalu ada industri pabrik makan, ada industri pengolahan dan seterusnya. Harapan kami itu bahwa masyarakat yang masyarakat di sini atau pekerja yang kita gunakan adalah semuanya itu dari masyarakat. Program revitalisasi sendiri menjadi bagian dari upaya KKP mendukung pencapaian target swasembada pangan, pemenuhan gizi masyarakat melalui protein ikan, serta menumbuhkan perekonomian daerah dan nasional. Dan ini multiplier-nya akan begitu besar. Itu saya kira ya ini adalah bukti dari Bapak Presiden Prabowo untuk betul-betul serius menciptakan lapangan pekerjaan, mengangkat harkat martabat bangsa dengan kemandirian di sektor protein. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan mendukung penuh program revitalisasi tambak Aidil Pantura. Sinergi bersama KKP adalah langkah mengoptimalkan fungsi hutan untuk program ketahanan pangan. Sobat Bahari, Menteri Trenggono baru saja melantik staf ahli menteri dan mengukuhkan staf khusus serta tenaga ahli Menteri Kelautan dan Perikanan di kantor pusat KKP Jakarta. Menteri Trenggono berharap para pejabat yang dilantik dapat membantu menyukseskan pelaksanaan kebijakan ekonomi biru. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono baru saja melantik staf ahli menteri serta mengukuhkan staf khusus dan tenaga ahli Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelantikan ini berlangsung khidmat dipimpin oleh Menteri Trenggono di kantor pusat KKP Jakarta. Dengan latar belakang pengalaman, keilmuan, serta keahlian yang dimiliki, Menteri Trenggono berharap para staf ahli menteri dapat membantu seluruh unit kerja di KKP untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan ekonomi biru. Kebijakan yang menjadi tumpuan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung program ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, maupun dalam menjawab tantangan global seperti perubahan iklim. Setiap kebijakan yang kita desain, harusnya ujungnya itu adalah mengenerate pertumbuhan. Mengenerate pertumbuhan berarti kesejahteraan. Ya, kalau pertumbuhannya naik, pertumbuhan ekonominya naik, kesejahteraan rakyat. Itu definisinya. Jadi kalau seperti itu berarti harus dilihat opportunity-nya ada di mana, kemudian nanti keluar. Instrumen yang kita desain itu harus arahnya ke sana. Ekonomi biru sendiri telah menjadi bagian dari misi Astacita yang diusung pemerintah Prabowo Gibran untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Sektor kelautan dan perikanan dinilai potensial menopang kemandirian ketahanan pangan dan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Ada yang menarik dari Kota Padang, Sumatera Barat. Rendang yang selama ini identik dengan daging, ternyata juga bisa dibuat dari ikan tuna loh. Dan rasanya juga jos banget. Ini beneran nih, tuna jadi rendang. Betul. Wah, jadi penasaran gimana ya cara ngolahnya? Kalau gitu langsung aja kita simak hasil liputan tim KKP News dari Kota Padang. Kota Padang, Sumatera Barat menghadirkan banyak pesona. Salah satunya kuliner khas yang sudah mendunia dan tentunya menggugah selera, yaitu rendang. Berbeda dari biasanya, rendang di tempat ini terbuat dari ikan tuna. Pamor rendang ikan tuna ternyata tak kalah dari rendang daging loh. Penikmatnya juga banyak, sehingga pusat oleh-oleh terkenal di Kota Padang ini terus memproduksi rendang tuna sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005. Terima kasih ya Mbak. Nah sahabat Bahari, Padang terkenal dengan rendangnya. Biasanya rendang itu pakai daging, kali ini Mimin menemukan rendang pakai ikan tuna. Seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana ya rasa dan cara pembuatannya? Yuk kita langsung lihat. Cara pembuatannya tak beda jauh dari rendang daging. Namun karena teksturnya yang lembut, ikan tuna harus digoreng lebih dulu sebelum dimasak bersama bumbu rendang.
Selain itu, perlu kejelian untuk memastikan kualitas ikan tuna demi menjaga kenikmatan rasa rendang yang dihasilkan. Kualitas ikan tuna dapat dilihat dari warna, tekstur, serta aroma dagingnya. Karena kan beberapa orang ada yang tidak mengkonsumsi daging karena asal kesehatan atau karena gaya hidup. Jadi terciptalah ide untuk produksi rendang ikan tuna. Kalau untuk ikan, kami kan sering ikut pameran juga tuh keluar kota. Terus kita menyiapkan tester juga. Kadang kalau ada pengunjung cicip rasa di ikan tuna, ini rendang apa? Daging ya? Jadi agak mirip-mirip daging rasanya, padahal itu rendangnya ikan tuna. Karena rasanya yang nikmat, rendang ikan tuna menjadi salah satu oleh-oleh favorit di tempat ini. Dalam 1 bulan, pusat oleh-oleh terkenal di Kota Padang ini mampu memproduksi 80-100 kg ikan tuna per bulannya. Pembelinya kebanyakan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Kita nasional, semuanya dari Jabodetabek, Sumatera banyak juga, terus daerah Papua, daerah timur juga banyak kita pelanggannya. Nah, Sahabat Bahari, itu dia tadi proses produksi rendang ikan tuna. Sekarang dengan saya ini sudah ada tester dari rendang ikan tunanya. Kita cobain langsung ya. Rasanya gurih, kaya akan rempah, dan bumbu rendangnya nikmat banget. Sekarang sudah afdol buat saya pulang ke Jakarta bawa oleh-oleh rendang ikan tuna. Sahabat Bahari, jangan lupa makan ikan ya. Dari Padang, tim KKP News melaporkan. Wah Raja, menarik banget ya rendang tuna ini. Tiba-tiba saya jadi lapar nih. Saya juga jadi lapar nih. Setelah ini ayo langsung kita order dan makan rendang tuna ya. Iya Raja, nah kalau tadi kita udah bahas tentang kuliner dari Sumatera Barat, selanjutnya kami mau ajak Sobat Bahari bergeser ke Indonesia Timur. Betul sekali, tepatnya ke kota Ambon, Maluku untuk mengunjungi destinasi wisata wajib yang terkenal dengan pemandangan laut yang indah, yaitu Pantai Liang. Pantai Liang. Penasaran seperti apa? Ini dia selengkapnya. Selamat datang di Kota Ambon, surga tropis yang menawarkan berbagai keindahan alam. Kalau kalian sedang berkunjung ke kota ini, wajib deh kalian untuk kunjungin lokasi tempat saya berada saat ini. Inilah Pantai Liang. Sahabat Bahari, keindahan alam Maluku memang tak ada habisnya untuk dijelajahi. Salah satu destinasi wisata yang menjadi kebanggaan Ambon adalah Pantai Liang. Pantai yang dikenal juga sebagai Pantai Hunimua ini terletak di Desa Liang, Kecamatan Saluhutu, Kabupaten Maluku Tengah, sekitar 40 km dari pusat kota Ambon. Keunikan Pantai Liang terlihat dari hamparan pasir putih yang lembut membentang sepanjang garis pantai. Air lautnya yang biru jernih memungkinkan wisatawan melihat langsung dasar laut tanpa harus menyelam. Hingga kini keindahannya tetap terjaga, memikat siapa saja yang berkunjung. Selain itu, ombak di pantai ini juga cenderung tenang, sehingga cocok untuk aktivitas seperti berenang dan snorkeling. Nah, di salah satu sudut pantai ini terdapat dermaga kayu yang menjadi ikon Pantai Liang. Dermaga ini sering menjadi spot favorit untuk berfoto karena menawarkan latar belakang laut biru yang indah. Selain itu, tempat ini juga ideal untuk menikmati keindahan matahari terbenam yang begitu mempesona. Ini baru pertama kalinya saya ke sini. Oh, pertama kali? Iya. Bagaimana perasaannya kesannya melihat Pantai Liang pertama kali? Bagus. Tadi juga ada dia punya tulisannya di depan, lumayan bagus sih. Ada gapura. Untuk para wisata juga kesini juga bisa karena kan dia pun tempatnya bagus, ada dia pun jembatan segala rupa macam. Ada dia pun kulinernya juga, makanan, minumannya semua sudah tersedia. Selain keindahan alam, keramahan masyarakat setempat juga menjadi nilai tambah dari Pantai Liang. Penduduk desa sekitar selalu siap menyambut wisatawan dengan senyum hangat, memberikan pengalaman yang semakin menyenangkan selama berada di sini. Akses menuju Pantai Liang pun cukup mudah. Wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum dari pusat kota Ambon dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Fasilitas di pantai ini juga cukup memadai, mulai dari area parkir, toilet, hingga penyewaan peralatan snorkeling sehingga membuat kunjungan ke Pantai Liang semakin nyaman.
Dengan segala keindahan dan daya tariknya, Pantai Liang adalah destinasi wisata yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga maupun teman. Tempat ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga ketenangan dan pengalaman berlibur yang menyegarkan. Jadi, jika Anda mencari tempat untuk melarikan diri dari rutinitas dan menikmati keindahan alam yang memukau, Pantai Liang adalah jawabannya. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai ini agar pesonanya tetap terjaga ya, sahabat Bahari. Dari Pantai Liang Ambon, tim KKP News melaporkan. Sahabat Bahari, berita wisata Bahari tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Januari kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Biznet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Oh ya Raja, jangan lupa juga untuk follow semua media sosial resmi KKP ya. Saya Anggita Luffy. Dan saya Gufran Al-Raja beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.